Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fama Aulia akan menjelaskan tentang lanjutan dari yang pertama kemarin planning, yang sekarang adalah lanjutan untuk organizing, directing, dan controlling atau pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, yang pertama adalah organizing. Yang pertama di sini adalah bahwa urusannya dengan organizing adalah bagaimana pengawasan, pengendalian terhadap sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengorganisir sumber daya manusia yang kemarin sudah masuk di planning, kita breakdown ke organizing dengan melihat bagaimana kemampuan dari sumber daya manusia dan sumber daya fisiknya. Kemampuan-kemampuan inilah yang akan disetting sedemikian rupa supaya bisa menjalankan hal-hal yang sudah direncanakan. Yang kedua adalah mengelompokkan semua orang, alat, tugas, dan wewenang. Nah, pengelompokan ini dimix, dijadikan satu untuk kemudian digerakkan dan dilaksanakan yang sudah direncanakan. Jadi seperti ini, orang, alat, dan wewenang semua dimix sedemikian rupa supaya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Dengan kesesuaian seperti itu, maka antara planning dan organizing bisa berjalan dengan bagus. Planningnya bagus, organizingnya nggak bagus, akan bermasalah. Maka butuh organizing yang lebih bagus supaya sesuai dengan planning. Jadi di sini akan fokus pada orangnya. Orangnya siapa sih yang akan menjalankan, alatnya apa saja yang digunakan, lalu wewenangnya. Ini wewenangnya siapa nih? Wewenangnya keuangan kah, atau wewenangnya SDM kah, atau wewenangnya manajer lini atau manajer middle atau top manager? Itu sudah jelas sesuai dengan planningnya. Selanjutnya adalah struktur perusahaan dan garis kewenangan. Nah, pada yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di planning sudah dijelaskan, maka tinggal di breakdown lagi. Ini kewenangan atau struktur dari timnya siapa. Contoh umumnya ini timnya marketing, maka strukturnya marketing disiapkan di organisasi supaya lebih siap untuk menjalankan planning yang sudah direncanakan. Nah, selanjutnya adalah menyeleksi dan melakukan pelatihan. Di sini maksudnya adalah sudah di planning lalu kita di organizing. Di organizing ini berarti orang-orangnya siapa yang akan diberi pelatihan supaya bisa menjalankan planning sesuai dengan yang direncanakan. Lalu diberi pelatihan, diberi pengembangan skill supaya sesuai dengan keinginan dari planning. Keinginan dari planning berarti keinginan dari tujuan perusahaan. Jadi nanti dari tujuan perusahaan ke planning oke, lalu turunkan ke organizing. Sudah di organizing sesuai dengan siapa saja orang yang akan menjalankannya dan skillnya seperti apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan planning tersebut. Nah, tugasnya manajer dalam organizing apa sih? Tugas yang pertama yang harus dikerjakan. Maksudnya adalah seperti ini. Tim dari manajer tersebut akan mengerti dari manajer bahwa yang harus dikerjakan oleh tim itu apa saja. Jadi manajer yang akan menyajikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tim. Yang kedua, siapa saja. Nah, tim atau manajer itu punya banyak sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini umpamanya contohnya ada 20 orang di timnya, itu yang dipakai untuk menjalankan planning ini berapa orang. Contohnya umpamanya yang dijalankan 5 orang, maka manajer harus memilih 5 orang terbaik untuk menjalankan planning ini. Terbaik itu bukan terbaik dari sisi keseluruhan umum ya, tapi terbaik yang khusus menjalankan planning ini.
Jadi umpamanya timnya ini manajer ini punya tim 20 orang, di mana 20 orangnya itu 5 orang ini ahli dalam marketing. Nah, umpamanya yang dibuat adalah planning tentang penjualan, maka 5 orang tersebut yang akan maju untuk dipilih dalam tim tersebut, seperti itu. Lalu tugas manajer harus menjelaskan bagaimana tugas dikelompokkan. Bagaimana tugas ini, umpamanya satu orang ini Anda fokus pada tugas, umpamanya kita contohkan saja di tim marketing ya. Contohnya umpamanya satu orang ini fokus di bagian Solo Raya, orang ini bagian di Semarang Kota, orang selanjutnya di DIY dan selanjutnya. Ada tim yang di backup di kantor supaya membawai ke tim tersebut sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Contoh umpamanya gini, di bagian Solo Raya ini ada yang sudah megang, maka siapa yang menjadi penanggung jawab? Biasanya nanti manajer area gitu. Contoh umpamanya ada yang pegang Solo Raya, lalu manajer area Solo Raya, lalu dia pasti menjadi bawahan dari manajer area dari Jawa Tengah. Lalu manajer area dari Jawa Tengah dia akan menjadi diawasi oleh manajer area yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Dengan adanya penanggung jawab yang jelas akan memudahkan dalam proses organizing. Manajer menjelaskan kepada bawahan juga lebih nyaman, lebih jelas karena semuanya sudah clear, sudah jelas tugas dan wewenangnya. Nah, tugas selanjutnya dari manajer adalah pengarahan. Jadi tadi sudah mengorganisasi, sekarang adalah tugasnya mengarahkan. Tugas mengarahkan itu seperti ini. Manajer harus membuat atau menciptakan suasana kerja itu yang dinamis dan sehat. Maksudnya dinamis itu bisa tidak kaku, bergerak, luwes, santai, tapi juga sehat. Sehat itu maksudnya adalah membuat tim itu bekerja secara bersama tanpa ada bahasa Jawanya iren. Oh, dia bekerja lebih keras, gajinya juga sama saja dengan saya yang bekerja biasa. Contohnya seperti itu, maka akan menurunkan kinerja. Maka itulah tugas dari manajer supaya membuat suasana kerja yang sehat seperti itu. Jadi umpamanya yang kinerjanya bagus akan mendapatkan tambahan-tambahan, contohnya umpamanya bonus atau insentif yang lain. Sehingga akan menaikkan semangat, menaikkan motivasi dari pekerja-pekerjanya. Selanjutnya adalah bagaimana manajer ini bisa membuat planning yang sudah disiapkan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif itu urusannya dengan ketepatan, efisien itu urusannya dengan biaya yang lebih sesuai atau lebih rendah, biasanya seperti itu. Jadi bagaimana dengan tadi sudah di planning, lalu di organizing, lalu di sini diarahkan supaya biaya-biaya atau keadaan-keadaan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa kegiatan pada fungsi pengarahan, yang pertama adalah membimbing dan memberikan motivasi. Membimbing itu maksudnya seperti ini, jadi di mana karyawan itu dibimbing, disetting sedemikian rupa supaya sesuai dengan planning. Jadi tugasnya manajer itu mulai dari planning. Planningnya harus jelas, diorganisasi dengan jelas, lalu diarahkan. Oh, jadi Anda itu harus bekerja di bagian ini, kerjanya seperti ini, tanggung jawabnya jelas, maka stafnya akan berjalan dengan melakukan kegiatannya dengan jelas juga. Lalu memberikan motivasi. Memberikan motivasi ini bisa khusus untuk tugas dari manajer sumber daya manusia, tapi di kenyataannya pemberian motivasi tidak hanya tugas dari manajer sumber daya manusia. Kenapa? Karena tidak semuanya perusahaan itu punya manajer yang terpisah-pisah. Contoh, maunya manajer besar di perusahaan besar, maklum ada pemisahan antara manajer keuangan, SDM, operasional, dan marketing. Tapi kalau untuk perusahaan yang kecil, belum tentu. Maka tugas manajer memberi motivasi tidak hanya pada tugas khusus dari manajer sumber daya manusia, tapi juga semuanya manajer harus memberikan motivasi supaya kinerja dari
bawahan, sejalan dan selaras, tidak ada penurunan motivasi karena hal-hal yang sepele seperti itu. Lalu memberikan tugas dan penjelasan secara rutin. Maksudnya seperti ini, tingkat staff itu harus diberi penjelasan sedetail mungkin dan terus-terusan. Orang yang pintar bagian teknis, itu bagian staff, itu butuh diberi penjelasan secara kontinu. Jadi umpamanya dia mengerjakan suatu hal, itu salah, langsung manajer sebaiknya memberi pengarahan supaya kerjaannya tidak terlalu melenceng jauh. Bagian teknis atau teknisi biasanya atau karyawan staff itu harus diberi penjelasan secara detail, supaya tidak salah dalam menjalankan tugasnya. Karena apa? Kalau mereka sudah mulai membuat keputusan sendiri, maka akan tidak sesuai dengan planning yang sudah direncanakan. Lalu kebijakan. Nah, kebijakan ini contoh umpamanya kebijakan libur, kebijakan tentang jam kerja, kebijakan tentang lembur, itu harus dijelaskan sedemikian rupa oleh manajer supaya karyawan lebih mengerti. Oh, saya tugasnya adalah mulai jam 8 sampai jam 4 contohnya. Maka dia harus masuk sampai kantor sebelum jam 8 dan pulang kantor setelah jam 4. Oh, umpamanya saya diberikan lembur, maka berapa gajinya itu harus juga ada penjelasan. Umpamanya, oh saya mendapat kemungkinan untuk melakukan cuti atau hari libur, itu juga harus dijelaskan oleh manajer supaya karyawan tidak semaunya sendiri. Contoh seperti ini, bila karyawan tidak dijelaskan tentang hari libur, tentang kemungkinan cuti, maka karyawan akan seenaknya sendiri untuk mengambil cuti. Contoh umpamanya gini, tidak ada aturan dalam 1 bulan harus izin berapa kali, maka karyawan dengan mudahnya akan melakukan izin. Tapi kalau kita sudah ada aturan, kalau izin 1 kali, maka itu akan mengurangi hari libur Anda. Secara langsung karyawan akan berpikir bahwa berarti kalau saya izin, liburnya akan berkurang seperti itu. Itu harus jelas. Dan itu menjadi tugas manajer pada bagian directing atau pengarahan. Selanjutnya adalah fungsi terakhir adalah controlling, mengontrol atau pengendalian. Nah, ini adalah bagaimana manajer itu berpatokan pada standar yang dibuat. Jadi tadi di bagian planning, manajer sudah membuat aturan-aturan bakunya, maka di controlling tinggal patokannya adalah dari standar-standar yang sudah dibuat. Contoh umpamanya standarnya target dari kerja itu adalah 8 jam, maka ya standarnya 8 jam. Jadi kalau yang terlambat, kalau yang pulang duluan, maka akan kena sanksi seperti itu. Itu hanya contohnya saja. Lalu kegiatan controlling apa saja sih? Yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dan target. Keberhasilan dan target ini harus dievaluasi. Evaluasinya pakai apa? Pakai standar yang sudah dibuat. Standar dan indikator yang sudah dibuat pada saat planning. Jadi, manajer akan lebih mudah dalam mengevaluasi kebijakan dan targetnya, keberhasilan dan targetnya. Jadi, seumpamanya seperti ini. Umpamanya, target dapat dipenuhi dengan mudah, lalu targetnya juga bisa terlampaui dengan mudah, maka dilihat indikatornya, apakah sudah sesuai indikator keberhasilan. Kalau sudah, maka manajer perlu merubah untuk tahun ke depan supaya keberhasilan dan targetnya dinaikkan. Selanjutnya, melakukan klarifikasi dan koreksi. Nah, ini apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat planning yang sudah dibuat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka manajer harus melakukan klarifikasi dan koreksi supaya jelas, oh ini ada apa sih sebenarnya, kenapa planning yang sudah dibuat sedemikian rupa, sudah detail kok tidak berjalan sesuai dengan mestinya, itu harus dijelaskan secara runtut. Sehingga karyawan menjadi tahu, oh kesalahan kita di tim kita adalah seperti ini, sehingga planning yang sudah ditargetkan tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya adalah
alternatif solusi. Alternatif solusi ini diberikan bila ada keadaan-keadaan tertentu yang stagnan. Maksudnya stagnan itu ini tidak bisa jalan kalau tidak ada alternatif solusi. Contohnya seperti ini. Contohnya Anda adalah pengusaha pariwisata. Ada pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau pariwisata kan ditutup. Maka Anda harus melakukan alternatif solusi yang bisa digunakan supaya karyawan Anda nantinya saat pandemi sudah terlewat bisa bekerja sesuai dengan target. Atau seumpamanya Anda sebagai pengusaha bis pariwisata. Nah, bis pariwisata saat pandemi COVID-19 ini semuanya pariwisata ditutup, akhirnya semuanya di-cancel. Saat semuanya di-cancel, bagaimana tugas manajer? Manajer harus membuat alternatif solusi. Contoh sekarang alternatif solusinya adalah para pengusaha bis membuat bisnya menjadi kafe. Jadi kafe bis di mana orang bisa keliling kota dengan protokol kesehatan, tapi juga tetap bisa menikmati kenyamanan dan keindahan kota. Di lain pihak, bis tetap bisa jalan, karyawan-karyawan Anda tetap bisa bekerja karena adanya alternatif solusi seperti itu. Nah, controlling efektif itu saat seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adanya routing atau jalur. Jadi controlling efektif itu saat jalurnya jelas. Jalurnya jelas sehingga kalau jalur yang kita jalankan dalam berbisnis sudah jelas, maka kalau ada kesalahan pasti langsung terlihat. Oh, kesalahannya pasti di posisi ini karena ini yang tidak sesuai dengan jalur. Oh, kesalahannya di posisi keuangan umpamanya karena dia terlalu boros saat penggunaan sumber daya keuangan seperti itu. Itu langsung jelas karena apa? Karena sesuai dengan letak dari kesalahan dan jalurnya sudah jelas. Yang kedua adalah scheduling atau penetapan waktu. Manajer itu harus menetapkan waktu. Umpamanya penetapan waktu biasanya tahunan, bisa bulanan. Jadi umpamanya satu event tahun ini 15, oke. Event pertama harus dijalankan di bulan Januari, maka tidak boleh event ini meleset ke bulan Februari. Karena apa? Karena sudah ada scheduling. Dengan adanya scheduling, maka karyawan juga diberi kemudahan dalam melakukan prioritas. Oh, umpamanya ada scheduling event tanggal 15 Januari, yang kedua adalah tanggal 31 Januari. Maka karyawan langsung difokuskan atau diprioritaskan untuk fokus pada event yang lebih dekat dulu, baru yang 31 Januari, seperti itu. Lalu adanya perintah pelaksanaan. Jadi perintah pelaksanaan ini memberikan kemudahan pada karyawan untuk melaksanakan. Jadi kalau nggak ada perintah, nah karena karyawan itu adalah orang-orang teknis, maka kalau nggak ada perintah nggak jalan, maka dibutuhkan perintah pelaksanaan. Silakan dijalankan event untuk tanggal 15 Januari, dimulai dari akhir tahun 2019 contohnya seperti itu. Lalu ada follow up, tindak lanjut. Jadi seumpamanya terdapat kesalahan, umpamanya mendekati tanggal 15 Januari event tadi, saya kembali ke event lagi, tanggal 15 ternyata kok ada kesalahan, ada yang belum siap, ada tim yang belum siap, maka manajer lalu segera mengambil alih dan mencarikan solusi supaya event yang dilaksanakan tetap sesuai dengan waktunya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.